Iya, halo rekan pioner semuanya dan sahabat-sahabat penambang petir ya. Bertemu kembali tentunya dengan kita. Nah, tidak jemu-jemunya karena memang informasi itu banyak ya yang berdatangan, baik itu ya mungkin keasliannya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, tetapi itu pasti berseliweran. Karena apa? Karena memang kita sangat banyak sekali. Nah, jadi teman-teman, banyak yang mengatakan jangan terlalu berfokus kepada harga, berfokus kepada halusinasi dan lain sebagainya, info yang tidak valid. Karena apa? Karena KYC saja belum beres gitu, teman-teman. Nah, oke. Untuk masalah KYC itu adalah masalah Kortim, ya. Jadi kita tidak boleh menjustis bahwa ini proyeknya lambat, ini proyeknya gagal, ini proyeknya ya mungkin mengulur-ulur. Tidak. Karena apa? Karena teman-teman, semua itu sudah diatur dan sudah dijadwalkan. Untuk KYC yakinlah Anda akan dapat. Nah, seperti saya pribadi ya. Saya sudah dapat KYC, kemudian saya sudah validator. Nah, ternyata ya mungkin saya sudah banyak memvalidasi ya teman-teman, baik itu dari luar negeri maupun dari Indonesia. Nah, semakin banyak validator, maka akan sebanyak lagi orang-orang yang akan dapat validasi. Jadi Anda aman ya, posisi Anda aman. Yang penting Anda siapkan akun Anda itu dengan baik, download file browsernya, buat dompet walletnya dan lain sebagainya. Nah, itu sudah pasti aman. Karena apa? Karena Anda akan mendapatkan undangan KYC. Itu pasti ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, saya juga dan teman-teman rekan-rekan tim saya ya sudah mulai satu persatu sudah mendapat KYC dan mereka lulus. Nah, jadi tidak adanya KYC di awal project ya, atau bisa dikatakan memperlambat KYC sebagai uji kesetiaan dan tes kepercayaan untuk pioner. Jadi teman-teman, kalau belum diundang ini hanya sebagai tes kesetiaan ya, bukan harus menggerutu gitu teman-teman. Nah, andainya KYC di awal-awal project dibuat ya, ini ya sangat menguntungkan sebenarnya untuk pioner. Tetapi fokus pada project itu tidak membuat Kortim bekerja keras seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya KYC itu dilakukan dari awal ya, bahwa seperti bisnis yang lainnya ya, untuk membuat KYC maka akan cepat kita menuntut bagaimana harga dari koin ini. Itu juga teman-teman. Nah, jadi pada awal ya sebagai pengundang, karena dengan begitu semua koin langsung banyak ya, banyak kemudian ya. Nah, jadi keterlambatan KYC yang dilakukan ini semata-mata adalah kehati-hatian Kortim. Karena apa? Karena memang sebagai validator kita bisa juga menyaksikan sama-sama bahwa kita bisa melihat apakah akun-akun yang diberikan kepada kita itu bisa seperti ya akun abal-abal. Contohnya kita memvalidasi orang yang mungkin tidak bergerak dengan cara selfie-nya, mungkin kita katakan itu robot atau identitasnya tidak bagus. Nah, kita bisa membantu supaya Kortim juga tidak kecolongan dengan sama-sama memvalidasi para pioner yang sudah mengikuti dari awal tentunya seperti itu. Nah, jadi teman-teman ya, dengan KYC diperlambat atau diakhirkan dengan masa yang relatif lama menjadikan project seolah-olah gagal, misalnya seperti itu. Padahal ini jelas Kortim sudah memprediksi ya teman-teman, sehingga banyak pioner yang tidak sabar dan mengabaikan atau bahkan berhenti sebagai pioner, kemudian ya mungkin uninstall seperti itu. Nah, ini adalah sebuah keputusan yang buruk tentunya. Nah, jadi jelas ya, ini pioner ya yang sekedar mencari keuntungan pribadi dengan cara membuat yang tidak baik atau abal-abal atau akun-akun palsu, itu pasti akan didepak oleh Kortim sendiri. Nah, ini jadi teman-teman, kita berharap semoga kita ini menjadi pemenang tentunya ya, memenang yang kedepannya ini akan luar biasa. Nah, bahwa ketika mereka melakukan hal yang tidak baik,
maka itu kita akan abaikan ya. Kemudian ketika kita melakukan yang terbaik, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Nah, jadi jelas teman-teman, Project Fi ini makin lama makin luar biasa ya. Kalau di Indonesia memang tidak ada yang namanya gemah ripahnya gitu ya, tidak ada yang namanya semangatnya itu. Kita hanya mengikut itu ya. Nah, ikut, apalagi orang-orang yang tidak memahami Fi ya, mereka hanya mengatakan kapan cair dan lain sebagainya. Nah, nambangnya sebentar tapi melihat mereka mengikuti kapan cair dan lain sebagainya. Ini tidak menguntungkan sebenarnya bagi kita. Tetapi perjalanan ini ke depannya, kalau misalnya kita juga sudah lulus QIC, kemudian juga kita sudah anggap ya memiliki Fi yang banyak untuk ditukar barter. Nah, ini juga kita harus melakukan yang namanya hold ya teman-teman. Kita simpan ya, jangan sampai sesuatu itu kita gunakan secepatnya. Nah, kemudian juga kita melihat bahwa ya di dalam core team sendiri ya, ini selalu mengupdate ya melalui Twitter dan lain sebagainya. Karena ya mungkin kalau seterusnya dibuat di dashboard, ini juga tidak relevan tentunya seperti itu teman-teman. Nah, jadi jelas ya bahwa Fi kedepannya akan mempunyai nilai yang sangat tinggi. Bahkan di Cina itu nilainya ya fantastis, karena konsistensinya mereka mengabadikan bahwa ini adalah koin yang kedepannya ini menjadi koin yang sangat luar biasa seperti itu. Nah, kita tidak pungkiri kalau seandainya nanti koin ini akan berimbas kepada negara kita Indonesia ya, seperti itu, dan kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Nah, jadi buat Anda yang memang memiliki koin yang sangat banyak, ya siap-siap saja Anda untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya ke depannya ya teman-teman. Nah, jadi jelas kita semuanya walaupun menunggu, walaupun kita misalnya hari ini berangan-angan seperti itu, nah ini tidak berkemungkinan kita juga ke depannya akan sukses teman-teman. Nah, jadi ini luar biasa sekali ya. Ya, nah jadi semoga ya orang-orang yang mempunyai masalah ya bisa bangun dan melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Jadi Fi Network ini jelas perusahaan besar teman-teman. Ide adalah struktur yang dapat digunakan secara internasional untuk mengkonsumsi cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini memiliki nilai penggunaan internasional yang sangat besar, bukan hanya alat operasi. Ini bukan ekspres. Nah, sekarang walaupun masih $0 ya, dan orang-orang ramai tahu bahwa ini stok juga tertunda dan pasar perlu dibagi untuk meledak tentunya seperti itu. Nah, jadi ada lebih dari 8 orang yang percaya ya di wilayah ini atau Moshi itu ya, teman-teman, yaitu tentang kita melihat ya semua instrumen pembayaran dihasilkan oleh konsensus. Itulah sebabnya Fi terbaik di komunitasnya. Jadi jelas, yang pertama 3.500 miliar orang di seluruh dunia, 3 miliar orang ya di seluruh dunia. Ini juga nanti akan menggunakannya secara rutin dari 8 miliar. Kemudian fungsi yang dapat digunakan dalam berkreasi, menunda fungsi yang bisa digunakan dalam dunia kripto, bisa mengemudi tanpa biaya apapun. Nah, jadi jelas jangan menunda-nunda ya teman-teman dari sebuah kemampuan kita. Kemudian memupuk kesehatan ekologi dalam bakat, dan ya kita hemat tentunya dalam penggunaan Fi ini teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini berguna buat semuanya. Selamat menambang terus, Pioner Indonesia.